Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fajar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas materi bab 9 mengenai audit sektor publik. Next. Yang beranggotakan pertama, saya sendiri Istiqomah Agustin dengan NPM 210 130 10162 dan teman saya Citra Pramita Hermayanti dengan NPM 210 130 10168. Kemudian ada Puput Mia Ayuning Tias dengan NPM 210 130 10170. Next. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian audit sektor publik. Audit adalah pemeriksaan suatu kegiatan menyerap, mengelola, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan objektif. Next. Perbedaan audit sektor swasta dan sektor publik. Yang pertama, audit sektor swasta adalah dari pelaksanaan auditnya sendiri, kantor akuntan publik. Sedangkan dari audit sektor publik, pelaksanaan auditnya lembaga audit pemerintahan dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Kemudian yang kedua dari objek audit. Pada audit sektor swasta, objek auditnya adalah perusahaan atau entitas swasta. Sedangkan dari audit sektor publik, objek auditnya entitas program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada standar audit yang digunakan. Dari audit sektor swasta, standar audit yang digunakan ada Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Kemudian dari audit sektor publik, standar audit yang digunakan ada SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. 4. Kepatuhan peraturan perundang-undangan. Pada audit sektor swasta, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak terlalu dominan dalam audit. Sedangkan pada audit sektor publik, kepatuhan terhadap perundang-undangan lebih dominan karena kegiatan sektor publik dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Next. Tujuan audit sektor publik. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah jenis audit sektor publik. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama audit keuangan. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam sejumlah hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua ada audit kinerja. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dan yang ketiga ada audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit.
Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di dalam bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada standar audit sektor publik. Standar audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Pasal 5 UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa standar audit keuangan dengan disusun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Saat ini BPK telah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN sebagai standar audit di lingkungan keuangan negara. SPKN ini merupakan revisi dari standar audit pemerintahan tahun 1995 yang secara resmi dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 19 April 2007. SPKN merupakan patokan untuk melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku untuk semua audit yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, auditor eksternal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Peraturan baru yang mengatur BPK adalah UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU ini memberikan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara kepada BPK yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan. BPK berbentuk dewan dengan 7 orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota, dan berdasarkan SK BPK nomor 11/SK/K/1993 tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK, Dewan dibantu pejabat sebagai pembantu utama. Dewan terdiri atas Sekretariat Badan, Inspektur Utama, dan Auditor Utama Keuangan Negara. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah dikenal dengan aparat pengendalian intern pemerintah atau APIP yang terdiri dari BPKP, Bikin Departemen atau Unit Pengawasan APMD, dan Satuan Pengawasan Intern BUMN. Tujuan pengawasan APIP ini adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Untuk APIP yang pertama ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP dibentuk berdasarkan Kepres nomor 31 tahun 1983. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP ini memiliki 5 fungsi dan 6 wewenang. Dan dalam pasal 71 Kepres nomor 42 tahun 2002 menyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, yang kedua ada Inspektorat Jenderal Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPMD. Inspektorat Jenderal Departemen dibentuk berdasarkan Kepres RI nomor 44 dan 45 tahun 1974. Kepres tersebut telah dicabut dengan Kepres nomor 177 tahun 2000 dan Kepres nomor 173 tahun 2000. Kemudian Inspektorat Jenderal Itjen Departemen memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada Badan Pengawasan Daerah. Badan Pengawasan Daerah sejalan dengan UU nomor 32 tentang pemerintah daerah
paragraf tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan berdasarkan UU tersebut, aparat pengawasan intern pemerintah di suatu daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di daerah masing-masing. Dan selanjutnya ada laporan hasil audit dan opini. Laporan hasil audit merupakan sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan audit dan temuan audit secara komprehensif yang diberikan oleh tim audit kepada organisasi audit. Laporan hasil audit berguna sebagai dasar dalam membuat surat opini audit, rekomendasi, dan membuat keputusan audit, serta menyampaikan informasi dan masalah yang berhubungan dengan belanja dan pendapatan, serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang relevan dari institusi atau proyek yang diaudit. Isi laporan hasil audit itu harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Kemudian ada opini atau pendapat auditor yang dapat digunakan dalam laporan audit atas laporan keuangan. Pendapat tersebut diantaranya, yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Maksudnya, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Maksudnya, di keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit. Keadaan-keadaan tersebut antara lain meliputi pembatasan ruang lingkup audit atas bagian tertentu dalam laporan keuangan, adanya hal-hal tertentu yang perlu ditekankan, adanya keadaan di mana suatu bagian dalam laporan keuangan auditan telah tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi penyajian tersebut adalah lebih memadai dalam menyajikan informasi keuangan auditan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Maksudnya, menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal berhubungan dengan hal yang dikecualikan. Kemudian yang keempat ada pendapat tidak wajar. Maksudnya, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Maksudnya adalah pernyataan yang tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Government Auditing Standard 2003 Revision mengemukakan bahwa standar pelaporan audit kinerja adalah sebagai berikut. Pertama, auditor harus membuat laporan audit untuk dapat mengkomunikasikan setiap hasil audit. Kedua, laporan audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan. Ketiga, laporan audit harus mencakup tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Hasil audit termasuk temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi yang tepat, pernyataan standar audit, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab, dan jika mungkin informasi yang bersifat istimewa dan rahasia. Dan yang terakhir, laporan audit diserahkan oleh organisasi audit kepada 1. Pejabat yang berwenang dalam auditan. 2. Pejabat yang berwenang dalam organisasi yang meminta atau mengatur pemeriksaan, termasuk organisasi luar yang memberikan, kecuali dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pejabat lain yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Dan 4. Ada pihak lain. Baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.